Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang turunan fungsi aljabar mengenai gradien dan persamaan garis singgung. Baik, langsung saja kita masuk materi, yaitu gradien dan persamaan garis singgung. Nah, pada saat mempelajari tentang konsep turunan, kita sudah menemukan tentang gradien atau M itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Perlu kita ingat kembali untuk mencari persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1 itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, perhatikan grafik nih. Ya, grafik yang warna hijau ini. Terdapat garis singgung, ini garis singgung yang menyinggung grafik ini di titik A. Ya, dan memotong sumbu X di titik B. Nah, terdapat pula garis normal, nih, garis normal. Garis normal ini tegak lurus dengan garis singgung melalui titik A juga dan memotong sumbu X di titik C. Perhatikan segitiga ABC, ini segitiga siku-siku di A. Dan garis AD ini merupakan garis tinggi pada segitiga ABC. Nah, ingat tadi M itu adalah gradien, itu adalah M sama dengan delta Y per delta X. Jadi selisih antara Y di sini dengan yang di sini, yaitu Y1 itu sendiri, ya. Y1 per delta X. Ini dengan ini. Berarti BD. Nah, perhatikan segitiga ABD. Ya, pada perbandingan trigonometri, AD bahagi BD ini kan sama saja sisi depan bahagi sisi samping. Berarti ini sama saja tangan B. Sehingga untuk gradien garis singgung M itu sama dengan tangan B, yaitu AD per BD. Nah, sekarang perhatikan pada segitiga ABC, siku-siku di A. Ya. Sehingga sisi depan sudut B yaitu AC dan sisi samping sudut B untuk segitiga ABC-nya itu adalah AB. Sehingga tangan B itu adalah AC bahagi AB. Nih. Ya, sehingga gradien garis singgung M ini dapat kita tentukan dengan mencari tangan B-nya. Yang kedua, panjang garis tangan. Nah, sekarang perhatikan panjang garis tangan itu adalah jarak titik singgung, ya, titik singgung ke titik potong garis singgung dengan sumbu X. Dalam hal ini yaitu berarti sama saja jarak AB, itulah panjang garis tangan. Yang ketiga, panjang garis subtangan. Panjang garis subtangan itu adalah titik potong garis singgung dengan sumbu X nih ke titik potong antara sumbu X dengan garis tinggi, ya, yaitu BD. Cara mencarinya, ya, kita ingat pada tangan B nih, tangan B itu sama dengan
Y1 per BD. Sehingga untuk mencari BD-nya, Y1 per tangan B. Tuh. Sehingga ini dapat Y1-nya itu adalah AD, berarti AD per tangan B. Ya, karena di sini menggunakan panjang, maka nilai mutlak ya, jadi selalu bernilai positif. Nah, AD itu sendiri adalah Y1. Ya. Nih, Y1. Dan tangan B itu adalah M sendiri, sehingga untuk mencari panjang garis subtangan atau BD itu adalah nilai mutlak dari Y1 per M. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu panjang garis subnormal nih, CD, atau jarak antara titik potong ya, titik potong garis normal dengan sumbu X dengan titik potong antara garis tinggi dengan sumbu X. Itu dalam hal ini itu panjang CD. Nah, untuk mencari panjang garis subnormal ini, itu rumusnya adalah AD nih, AD kali tangan B, atau AD-nya itu sendiri adalah Y1, tangan B-nya itu adalah M. Sehingga untuk mencari panjang garis subnormal itu adalah garis tinggi ya, panjang garis tinggi kali gradiennya. Supaya lebih mudah, kita perhatikan contoh. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1. Tentukan persamaan garis singgung, persamaan garis normal, panjang garis tangan, panjang garis subtangan, dan panjang garis subnormal pada x sama dengan 1. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita cari gradien ya. Gradiennya, ingat rumus gradien itu adalah turun pertama ini ya, turun pertamanya. Nah, turun pertama ini kali sini, berarti 1 kali 2 ya 2 x pangkat 2 kurang 1 ya 1, ditambah turunan ini 2x, nah, hilang x nya berarti 2. Terus nih turunan konstanta 0 ya, nggak usah tulis. Nah, sekarang untuk mencari gradien pada saat x sama dengan 1, maka kita ganti x nya 1 ya, sehingga dapat gradiennya 2 kali 1 tambah 2 ya, 2 tambah 2 berarti 4. Nah, ini gradiennya. Nah, sekarang untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh Y1-nya, karena X1-nya sudah ada. Ya, X1-nya itu adalah 1, kita cari Y1-nya. Cara mencari Y1-nya, X sama dengan 1 ini kita substitusi ke sini. Ya, sehingga 1 pangkat 2 ya, 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 kurang 1. 1 ditambah 2 itu 3, 3 kurang 1 itu 2. Itu Y1-nya. Nah, sehingga persamaan garis singgungnya kita menggunakan rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya sudah ada 2, M-nya itu sudah ada, ini 4, dan X1-nya nih 1. Kita substitusi sini. Sehingga dapat Y kurang 2 sama dengan 4 kali X kurang 1. Nah, ini kali masuk, ini dapatnya 4 X, sedangkan ini dapatnya negatif 4. Nah, ini sehingga menghasilkan Y sama dengan 4X kurang 4 tambah 2, dapat negatif 2. Berarti Y sama dengan 4X kurang 2. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Nah, lanjut, kita mau cari persamaan garis normal. Ingat tadi persamaan garis normal itu ini tegak lurus dengan garis singgung. Ingat syarat tegak lurus bagaimana?
M1 sama dengan negatif seper M2, ya. Ini persamaan garis normalnya. Y kurang Y1 sama dengan negatif seper M kali X kurang X1. Nih, karena tegak lurus ya, maka M-nya itu diganti seper M. Y1-nya tadi adalah 2, M-nya itu 4, X1-nya 1. Kita substitusi ke sini. Yang dapat Y kurang 2 sama dengan negatif seperempat kali X kurang 1. Supaya lebih mudahnya kita kali 4 kedua ruas, sehingga dapat 4Y kurang 8 ya. Kali 4 dapat 4Y, ini kali 4 juga negatif 8. Negatif seperempat kali 4 itu negatif 1. Negatif 1 kali X itu negatif X. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Nah, sekarang kita kumpulkan nih ke kiri yang negatif X ini, dengan mendapatkan 4Y tambah X sama dengan 1 tambah 8, 9. Dan inilah persamaan garis normal. Selanjutnya kita akan mencari panjang garis tangan. Nah, untuk mencari panjang garis tangan, maka kita harus mengetahui titik potong ini berapa, ya. Ya, titik potong garis singgung dan sumbu X-nya. Nah, ingat sumbu X itu yaitu Y sama dengan 0, gitu ya. Sedangkan persamaan garis singgungnya tadi adalah Y sama dengan 4X kurang 2. Jadi kita ganti Y-nya sama dengan 0, sehingga dapat 4X kurang 2 sama dengan 0. Berarti sehingga X-nya itu sama dengan 1/2, ya. 4X sama dengan 2. Nah, kedua ruas dibagi 4, sehingga dapat X-nya sama dengan 2/4. 2/4 bentuk sederhananya 1/2. Sehingga titik potong garis singgung dan sumbu X-nya itu adalah 1/2,0. Sekarang kita cari panjang garis tangan. Panjang garis tangan sama saja kita mencari jarak antara titik A dan D, ya. Ya, akar nih X1 kurang X2 pangkat 2 tambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Nah, ini tadi 1,2, sedangkan ini 1/2,0, sehingga ini tadi ya 1,2. Itu yang titik A, sehingga ini 1 kurang 1/2 pangkat 2 ditambah 2 kurang 0 pangkat 2. 1 kurang 1/2 itu 1/2 pangkat 2 ya 1/4. 2 kurang 0, 2 pangkat 2, 4. Nah, ini boleh 1/2-nya kita 1/4-nya kita keluarkan, sehingga menyisakan 1 tambah 16. 1 tambah 16 ya 17, berarti hasilnya 1/2 akar 17. Itu panjang garis tangan. Selanjutnya kita cari panjang garis sub tangan. Panjang garis sub tangan rumusnya tadi apa? Rumusnya itu adalah Y1 bahagi M. Nah, Y1-nya tadi kita dapatkan 2, M-nya 4. Ya, tinggal masukkan 2/4, hasilnya 1/2. Selanjutnya kita cari panjang garis subnormal. Panjang garis subnormal itu adalah nilai mutlak dari Y1 kali M. Nah, Y1-nya tadi 2, berarti 2 kali M 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Kita lanjut contoh berikutnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 8x tambah 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva yang mempunyai gradien 1. Jadi ini M-nya sudah diketahui. Ya, penyelesaiannya kita lihat. M-nya itu 1. Nah, M itu turunan pertama dari
fungsi. Maka kita cari turunannya ini dulu. Ini 1 kali 3 ya 3, berarti 3x kuadrat kurang 6x kurang 8. Ya, 3x kuadrat kurang 6x kurang 8 sama dengan 1. Kita kumpulkan semua sebelah kiri, menghasilkan 3x kuadrat kurang 6x kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini kedua ruas kita bagi 3. Sehingga ini bagi 3 hasilnya x kuadrat, ini bagi 3 hasilnya negatif 2x, ini bagi 3 itu negatif 3. Ini x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 3, penjumlahnya negatif 2. Berarti bilangannya itu adalah negatif 3 dan positif 1. Ini x kurang 3 kali x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini masing-masing ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga ini hasilnya x kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Yang ini x sama dengan negatif 1. Nah, ini kita sudah dapat x1 dan x2-nya. Nah, kita cari y1 dan y2-nya untuk dimasukkan ke persamaan garis singgung. Untuk x1 kita masukkan ke sini untuk mencari y1-nya. Jadi 3 pangkat 3 ya kurang 3 kali 3 pangkat 2 kurang 8 kali 3 tambah 2. 3 pangkat 3 itu 27 ya, kurang 3 kali 9 itu juga 27. Ini 24. Ini hasilnya 0. Negatif 24 tambah 2 itu negatif 22. Nah, ini x1 nya sudah ada, y1 nya sudah ada. Kita cari persamaan garis singgungnya. Y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. M nya sudah ada nih 1. Nah, y1 nya negatif 22, x1 nya 3. Jadi menghasilkan y kurang negatif 22 sama dengan m nya 1 ya, x kurang 3. Nih, x1 nya 3. Sehingga ini kali masuk ini positif, itu menghasilkan y sama dengan 1 kali x itu x, 1 kali negatif 3 itu negatif 3, kurang 22, berarti negatif 25. Nah, ini persamaan garis singgung pertamanya. Selanjutnya kita lihat untuk x2-nya. Sama dengan negatif 1. Masukkan sini negatif 1 pangkat 3 ya, negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 pangkat 2. Nah, negatif 1 pangkat 2 positif 1. Positif 1 kali negatif 3 ini negatif 3. Selanjutnya negatif 1 ya, negatif 8 kali negatif 1 positif 8. Nah, ini positif 8 tambah 2. Negatif 1 kurang 3 itu negatif 4. Negatif 4 tambah 8 positif 4 tambah 2 itu 6. Nah, ini dapat x2 dan y2 nya. Kita masukkan ke rumus persamaan garis. Y kurang y2 sama dengan m kali x kurang x2. Masukkan y2 nya dengan x2 nya, m nya juga ini 1. Kita dapat y kurang 6 sama dengan 1 kali x kurang negatif 1. Kurang negatif, jadi tambah. Ini menghasilkan y sama dengan x tambah 7. Nah, kita lihat contoh terakhir. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2x kurang 15. Tentukan persamaan garis singgung yang sejajar garis Y sama dengan 11x tambah 6. Kita lihat penyelesaian. Syarat sejajar apa? Syarat sejajar itu adalah M1 sama dengan M2. Itu sejajar, syarat sejajar. Ya. Sehingga untuk garis ini ya, Y sama dengan 11x tambah 6. Itu ingat
bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX tambah C, sehingga ini adalah M-nya 11. Nah, syarat sejajar tadi M1 sama dengan M2, sehingga M2-nya sama 11. Jadi gradien garis singgung yang sejajar dengan ini ya sama 11. Nah, sekarang kita lihat bahwa gradiennya itu sudah 11 kita dapat. Nah, itu gradien tadi itu merupakan turunan pertama dari ini. Ya, maka kita cari dulu turunan pertamanya ini. Nah, dapat 1 kali 3 ya 3, berarti 3x kuadrat tambah ini turunannya 6x tambah turunannya ini 2, ini 0, sehingga dapat 3x kuadrat tambah 6x tambah 2 sama dengan 11 ya. 11 ini adalah M-nya nih. Nah, kita kumpulkan ke kiri semua, berarti mendapatkan 3x kuadrat tambah 6x kurang 9 sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi 3, sehingga dapat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, cari dua buah bilangan yang hasilnya negatif 3, penjumlahannya 2. Jadi dapat positif 3 dan negatif 1. Jadi x tambah 3 kali x kurang 1. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, sehingga dapat ini itu adalah x sama dengan negatif 3, ini sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai Y1 dan Y2-nya. Itu disubstitusikan ke sini. Ya. Nah, untuk X1-nya sama dengan negatif 3, kita substitusi ke nilai fx tadi, hingga dapatnya Y1 sama dengan negatif 3 pangkat 3 tambah 3 kali negatif 3 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 3 kurang 15. Nah, ini hasilnya negatif 27, ini 27, ini negatif 6, ini negatif 15. Nah, ini menghasilkan 0. Negatif 6 kurang 15 itu menghasilkan negatif 21. Sehingga titik singgungnya itu adalah negatif 3, negatif 21. Nah, tinggal kita mencari persamaan garis singgungnya, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita ganti Y1 dengan X1 dan M-nya. Y kurang negatif 21, jadi kurang negatif, jadi tambah. Y tambah 21 sama dengan M-nya tadi 11 kali X kurang negatif 3. Berarti kurang negatif, berarti jadi tambah 3. Nah, ini kalau kita kasih masuk ke sini, berarti menghasilkan 11X. Angkat ini ke sini, itu menghasilkan 33. Nah, sehingga menghasilkan Y sama dengan 11X tambah 33 kurang 21. Ini dapat tambah 12. Nah, ini persamaan garis singgung yang pertama. Kita lihat untuk X2-nya sama dengan 1. Kita substitusi ke fungsi awal tadi. Sehingga dapat Y2-nya 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 kurang 15. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 3, ini hasilnya 2. 1 tambah 3 itu 4, 4 tambah 2 itu 6, 6 kurang 15 itu negatif 9. Sehingga hasilnya 1, negatif 9. Nah, tinggal kita mencari persamaan garis singgungnya. Y kurang Y2 sama dengan M, X kurang X2. Y2-nya ini negatif 9, berarti Y kurang negatif, berarti jadi tambah. Jadi Y tambah 9 sama dengan 11 kali X kurang 1. Ini kali masuk, berarti dapat 11X. Ini kali masuk, dapatnya negatif 11. Negatif 11 kurang 9 berarti 20, sehingga hasilnya Y sama dengan
11x kurang 20. Nah, inilah persamaan garis singgung yang kedua. Ya, saya kira itu saja materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai turunan fungsi aljabar, yaitu tentang gradien dan persamaan garis singgung. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!